Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih, senang berjumpa Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Binroh Telkom pada saat ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Bapa Surgawi senantiasa menyediakan waktu dan kesempatan bagi kami untuk terus menghidupi hidup yang Tuhan anugerahkan. Terlebih Bapa Surgawi terus memberikan semangat kepada kami di masa-masa yang tidak mudah ini, baik di tengah masa pandemi, di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga, di tengah relasi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan semangat kepada kami. Bapa Surgawi, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh memandu setiap langkah kehidupan kami, menjadi dasar bagi setiap kehidupan kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami sungguh tertuntun oleh kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan atau hamba-Mu yang menyampaikan, agar kehendak-Mu saja yang terwujud dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda Kehidupan, kami berdoa dan mohon pimpinan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang terus belajar atau tidak berhenti belajar, maka sesungguhnya kita berbicara tentang semangat. Kita berbicara tentang tekad. Maka ketika kita berbicara tentang tekad atau semangat, usia sesungguhnya tidak membatasi kita untuk berhenti belajar. Diana Patricia Hasibuan, demikian namanya, meraih sarjana di usia 67 tahun, meraih master di usia 73 tahun, dan meraih gelar doktor di usia 77 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, umumnya orang kuliah dulu baru bekerja. Namun Oma Diana, demikian panggilannya, yang sudah malang melintang di dunia kerja, memutuskan untuk kuliah setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai perawat. Oma mengambil jurusan filsafat di STF Driarkarya. Oma Diana berhasil meraih sarjana di usia 67 tahun. Nggak berhenti sampai di situ, beliau melanjutkan kuliah dan meraih gelar master di usia 73 tahun. Serta gelar doktor di usia 77 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, atas semangat belajarnya ini, Oma Diana dianugerahi rekor muri sebanyak 3 kali. Yang lucu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Oma Diana menyelesaikan disertasinya sebanyak 323 halaman dengan mesin ketik. Sang anak memang pernah membelikan laptop untuk Oma Diana, tetapi karena enggak terbiasa, 24 halaman yang sudah diketik dengan susah payah malah hilang. Alhasil beliau memilih kembali ke mesin ketik. Dikutip dari Medcom, ketika ditanya apa sih yang membuat Oma Diana semangat banget belajar, jawabannya singkat, saya bersahabat dengan buku. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Oma Diana Patricia Hasibuan memiliki semangat dan tekad untuk terus belajar. Menggapai apa yang seringkali bagi kebanyakan orang tidak mungkin, tetapi itu bisa tergapai. Mengapa? Karena ia bersahabat dengan buku. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Apakah kita juga punya semangat seperti itu? 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-13 mengatakan demikian, 13 dan 14. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, 1 Timotius 4 ayat 13 dan 14 adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius yang saat itu menjadi pemimpin di jemaat Efesus, menunggu kedatangan Rasul Paulus. Nah, sambil menunggu kedatangan Rasul Paulus itu, Timotius diberikan nasihat. Nasihat yang disampaikan oleh Paulus itu
Berbunyi demikian, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Artinya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Rasul Paulus tidak ingin membiarkan Timotius membiarkan waktu yang ada itu berlalu begitu saja atau berlalu dengan sia-sia. Bagi Timotius yang sedang menunggu Rasul Paulus, di waktu di mana ia menunggu itu harus digunakan dengan cermat, dengan cerdas, dan dengan efektif. Apa yang harus dilakukan oleh Timotius? Pertama, Rasul Paulus mengingatkan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci artinya kita senantiasa menyempatkan diri, memberi waktu untuk secara khusus membaca kitab-kitab suci. Tentu yang dimaksudkan bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkannya, memahamkannya, sehingga seluruh kehidupan Timotius akan diwarnai oleh nilai-nilai kebenaran dari kitab suci itu. Pada saat yang sama Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tentu ketika Timotius membaca kitab-kitab suci, ia tidak membacanya untuk dirinya sendiri. Ia membacakan kitab suci itu atau isi kitab suci itu untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa jadi untuk keluarganya, bisa jadi untuk teman-temannya, tetapi yang pasti adalah untuk umat atau jemaat di mana Rasul atau di mana Timotius itu berkarya. Dengan begitu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dengan tekun membaca kitab suci, Timotius akan senantiasa terus belajar untuk menambah apa? Pengetahuannya, untuk menambah wawasannya, untuk menambah kemampuannya mengajar jemaat di Efesus untuk semakin mengerti, memahami, dan menghidupi nilai-nilai kitab suci itu dalam kehidupannya. Dikatakan bertekun artinya ia tidak boleh menyerah kepada sebuah situasi atau kondisi, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh berhenti oleh karena sesuatu hal. Ketekunan itu harus terus ada. Dengan begitu, maka ia tidak hanya membaca, tetapi ia juga menambah pengetahuannya, memperkaya hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan, dan tentu yang lebih penting lagi adalah bahwa ia boleh memberitahukan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk boleh hidup dan dipimpinnya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam membangun. Kehidupan ini Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih menunjukkan dua hal. Dalam hidup ini apakah kehidupan kita ini membangun ataukah meruntuhkan? Membangun ataukah merobohkan? Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk membangun. Membangun ini artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Dalam kehidupan bergereja atau dalam kehidupan persekutuan, tentu yang dimaksudkan membangun adalah melakukan tugas-tugas pelayanan pastoral. Mencari yang terhilang, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberi pendampingan kepada mereka yang hidupnya hampir berputus asa, menguatkan setiap mereka yang hidupnya tertekan oleh berbagai pergumulan dan juga permasalahan. Membangun adalah sebuah upaya untuk menghidupi kehidupan bersama agar terus terjaga. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, setiap mereka yang membutuhkan kekuatan, topangan semangat, ataupun dorongan atau uluran tangan untuk bangkit kembali akan menemukan orang yang melakukan itu. Rasul Paulus mengajarkan atau menekankan atau mengajak Timotius untuk melakukan itu. Membangun kehidupan bersama. Oleh karena itu, ketika membangun kehidupan bersama, maka sesungguhnya Timotius diajak untuk belajar mengenal semakin dekat kehidupan jemaat, belajar semakin dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi,
belajar untuk menemukan solusi-solusi agar ia boleh efektif dalam melayani jemaat. Ketika Timotius melaksanakan tugas pembangunan, maka ia mendorong dirinya sedemikian rupa untuk menemukan berbagai cara mendampingi umat, menemani mereka yang bergulat dan bergumul, menemukan hal-hal yang bisa dipakai untuk menopang dan membuat mereka bangkit kembali. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita terus belajar untuk membangun kehidupan, maka kita tidak takut berjumpa dengan rekan, teman, sahabat, atau anggota keluarga yang mengalami permasalahan. Kita akan mencoba mendengarkan mereka. Kita akan mencoba memberi semangat kepada mereka. Kita akan menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan mereka. Kita akan berbagi beban, berbagi cerita dengan mereka. Ketika ketekunan membaca kitab-kitab suci itu kita hayati dan kita hidupi, maka kemudian kita akan senantiasa menemukan cara bagaimanakah kita membangun kehidupan. Bagaimanakah kita berbagi dalam kesesakan, sehingga setiap mereka yang kehilangan pengharapan dipulihkan, setiap mereka yang mengalami kelemahan dikuatkan, setiap mereka yang seakan-akan sendirian menemukan teman untuk melangkah. Mereka yang hampir-hampir kehilangan iman kembali dipertemukan dengan Tuhan yang mengasihi mereka. Belajar membangun kehidupan, maka kita akan bisa menyelamatkan dan membawa banyak orang untuk kembali bergaul dan berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam hal mengajar. Ketika kita terus belajar untuk menemukan sesuatu kebenaran dalam firman Tuhan, ketika kita terus belajar membangun kehidupan bersama dengan sesama, maka kemudian ketika kita juga menumbuhkan diri dalam keinginan untuk mengajar, maka di situ sebenarnya kita berbagi apa yang kita miliki, berbagi apa yang telah Tuhan anugerahkan untuk kita sharekan, untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mengajar artinya kita tidak ingin bertekun sendiri, kita tidak ingin bertumbuh sendiri, kita tidak ingin tahu sendiri. Tetapi dengan bertekun dalam mengajar, maka kita mengajak orang lain untuk juga belajar dalam kehidupan ini. Ketika kita mengajar, maka kita membagi sesuatu yang Tuhan anugerahkan agar orang lain juga tahu, agar orang lain juga tumbuh dalam pengetahuan, dalam kepandaian, dalam kepintaran, dalam ketekunan mereka. Dengan mengajar, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sesungguhnya kita meneruskan apa yang Tuhan anugerahkan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita bagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengajar bukan hanya tugas seorang guru. Mengajar adalah juga panggilan setiap kita. Mengajar juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk terus belajar. Karena dengan mengajar, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sesungguhnya kita mengetahui sampai di mana batas pengetahuan kita. Sejauh mana kita mempraktekkan hal-hal yang kita pelajari. Sejauh mana juga kita bisa belajar dari orang-orang yang di dalamnya kita mempraktekkan pengajaran kita. Dengan mengajar, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sesungguhnya kita mengajak orang lain untuk bertumbuh. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana saya mengajar? Saya tidak lebih dibandingkan dengan mereka. Jangan-jangan nanti malah saya ditertawakan ketika saya mengajarkan sesuatu kepada orang lain, kepada sesama, atau mungkin kepada anak-anak yang lebih pintar daripada kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tentu ketika mengajar di sini adalah mengajar sesuai dengan kompetensi kita. Tentu Timotius mengajar tentang kebenaran kitab suci. Timotius mengajarkan tentang iman yang ia miliki dan harus dimiliki oleh umat. Ia mengajar tentang bagaimanakah meningkatkan kualitas dan mutu kehidupan sebagai orang-orang percaya. Ketika kita berkata tentang mengajar, maka kita belajar
dan mengaplikasikan apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tentu kita mengajar kepada orang-orang di sekitar kita sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita yakini. Salah satu bentuk mengajar saat ini adalah bagaimana ketika kita menyebarkan berbagai informasi di media sosial atau di dunia maya. Apakah di situ kita menyebarkan atau mengajarkan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan? Atau seringkali justru kita mengajarkan hal-hal yang isinya kebohongan yang tanpa kita cek terlebih dahulu. Mengajar, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bisa dilakukan oleh siapapun. Karena apa? Karena setiap kita punya pengalaman melangkah bersama dengan Allah. Mengajar bisa dilakukan oleh siapapun karena kita punya pengalaman dalam kehidupan ini. Mengajar bisa dilakukan oleh siapapun asal ia sungguh-sungguh memperhatikan apa yang ia ajarkan itu dan berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau Oma Diana Patricia Hasibuan terus belajar sampai usia 77 tahun meraih gelar doktor. Ia terus belajar karena ia bersahabat dan mencintai buku. Kita tentu tidak berhenti belajar bukan karena kita mencintai buku, tetapi karena kita mencintai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang tidak akan pernah kehabisan kisah dan cerita. Kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berhenti menginspirasi agar kita terus belajar, bertumbuh, dan juga mengajar dalam kehidupan ini. Terlebih Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Amsal pasal 1 ayat 5 mengungkapkan sesuatu yang indah ketika kita adalah orang-orang yang bersedia terus belajar dalam kehidupan ini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita terus belajar dan tidak pernah berhenti, maka Amsal mengatakan bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak senantiasa bersedia mendengar dan menambah ilmu. Bahkan dikatakan, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Siapa dalam hidup ini yang tidak ingin menjadi orang yang bijak dan berpengertian? Tentu setiap kita ingin menjadi orang yang bijak dan berpengertian. Nah, agar kita menjadi orang yang bijak dan berpengertian, maka kita harus menjadi orang yang terus belajar, tidak pernah berhenti belajar dalam kehidupan ini. Sehingga kita akan bijak, karena kita memiliki begitu banyak kekayaan dari firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang yang berpengertian, bisa menghadapi segala situasi, memutuskan segala sesuatu dengan benar, karena kita punya cukup bekal dari apa yang kita pelajari, dari firman Tuhan, dari pengalaman hidup, ataupun dari orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi orang yang mencintai kehidupan, menjadi orang yang bijak, dan menjadi orang yang berpengertian, sehingga kita terus belajar dan tidak pernah berhenti dalam kehidupan ini. Tuhan berkati, amin. Mari bersama-sama kita akhiri, kita akan menaikkan doa kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam hidup ini Engkau terus memberikan inspirasi kepada kami, baik melalui orang-orang yang punya semangat untuk terus belajar dan tidak menyerah kepada usia, seperti Oma Diana Hasibuan, ataupun melalui kebenaran firman-Mu, mereka yang terus belajar untuk bisa melayani dengan lebih baik, sebagaimana Timotius, atau juga seperti yang dikatakan oleh Amsal, bahwa orang yang bersedia belajar akan menjadi orang yang bijak dan berpengertian. Mampukan kami Tuhan melalui karya Roh Kudus agar setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti bin Roh ini boleh menjadi orang yang bijak dan berpengertian. Kami boleh terus belajar dari kebenaran firman-Mu dan kami juga tidak pernah menyerah kepada batasan-batasan yang ada. Saat ini Bapak Surgawi, secara khusus kami berdoa untuk PT Telkom Indonesia, di mana anak-anak-Mu ikut ambil bagian berkarya dan bekerja di dalamnya.
Biarlah PT Telkom terus belajar untuk melahirkan berbagai inovasi yang boleh menjawab kebutuhan akan apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ataupun konsumen, sehingga PT Telkom akan terus eksis karena mereka menjadi perusahaan yang bersedia belajar. Demikian juga semua karyawan yang ada di dalamnya, karena dengan belajar mereka boleh meningkatkan kompetensi dan kemampuan. Dengan belajar, mereka boleh belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadi lebih baik. Kami juga berdoa untuk Binroh Kristiani Telkom Bogor dan Telkom Group. Tuhan yang akan pimpin dan sertai. Melalui Binroh ini biarlah anak-anakmu terus belajar menjadi pengikut-pengikut Kristus yang bijak dan berpengertian, sehingga mereka terus boleh berkarya dengan baik. Bahkan bukan hanya sekedar berkarya, mereka boleh mempersembahkan yang terbaik untuk PT Telkom dan masyarakat. Karena apa yang mereka persembahkan itu sesungguhnya wujud cinta kasih kepada Engkau sebagai Tuhan yang beri kesempatan kepada mereka. Jadikanlah anak-anakmu yang ada di PT Telkom dan Telkom Group sebagai pribadi-pribadi yang terus belajar, mengasah kemampuannya. Mereka akan menjadi orang-orang yang berkreasi dan menghasilkan hal-hal yang indah untuk PT Telkom dan Telkom Group. Kami juga berdoa untuk kesehatan anak-anakmu di masa pandemi ini, keluarga dan juga setiap anak-anakmu. Biarlah sungguh kami boleh menjaga kesehatan, menjaga semangat kami, juga menjaga mental kami, sehingga kami tidak akan kalah dan jatuh oleh karena pandemi, tetapi kami akan terus merayakan hidup dalam kesehatan, kekuatan, dan pengharapan yang Engkau anugerahkan. Kami juga berdoa untuk penanganan kasus COVID yang dilakukan oleh pemerintah ataupun berbagai lembaga dan juga setiap kami. Sungguh Bapa, biarkanlah apa yang dilakukan oleh pemerintah itu boleh mencegah penyebaran COVID secara efektif. Demikian juga dengan penyembuhan ataupun rumah sakit, tenaga kesehatan yang disediakan, biarlah boleh berkarya dengan baik juga, sehingga boleh meringankan beban saudara-saudara kami yang terdampak COVID ini. Sungguh Bapa, mampukanlah pemerintah dan rakyat Indonesia untuk boleh menangani COVID ini dengan baik. Saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi maupun booster. Biarlah Tuhan yang berkati dan memimpin, sehingga kesadaran rakyat untuk menerima vaksin dan juga booster yang dilakukan itu akan menambah daya tahan tubuh setiap mereka yang menerimanya, sehingga mereka terus boleh berkarya dalam kehidupan ini, menghadapi pandemi bukan dalam ketakutan, tetapi dalam keberanian, kewaspadaan, dan keyakinan. Kami akan mengakhiri kebersamaan di Binroh Kristen ini Bapa. Tuhan yang akan terus menyertai kami ketika kami undur dari tempat ini. Kiranya berkat-Mu terus tercurah atas kami, dan kemuliaan-Mu terus terpancar dari kehidupan kami. Kami akan undur dari tempat ini, dan biarlah berkat-Mu yang menyertai kami. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.